kita itu memang bisa interaksi dengan mereka dan melekat gitu kan istilahnya. Mencari sosok anaknya gitu yang hilang, yang sudah puluhan tahun. Kalau kata orang-orang praktisi atau orang-orang gaib itu bilangnya anak ini dibawa sama makhluk lain. Si anak itu berjalan apa biasanya tapi tidak kelihatan oleh kita gitu. Makanya ada cerita orang tua dulu tuh istilahnya sandekala ya. Betul. Jadi di tos dulu kita mungkin Eyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu kawan-kawan. Ngopi dulu kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan ngobdul dimanapun kalian berada. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang kedua pada episode kedua ngobdul kali ini. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat-sangat spesial pada sore kali ini. Dan kita akan berkenalan langsung saja nanti untuk narasumber kita. Tapi karena kopinya belum datang, maka kita mungkin agak perkenalan dulu aja mungkin ya, kawan-kawan. Karena kita sambil nunggu kopi nih. Oke, sebelumnya kita mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sosok narasumber kita pada sore kali ini. Boleh diperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Eyang Kulon. Oh, Eyang Kulon. Iya. Iya, jadi saya panggilnya Eyang aja berarti. Eyang ya? aja, tidak apa-apa. Oke. Nah, tadi kita sudah dapat namanya ya. Iya. Jadi kawan-kawan ngobdul yang penasaran dengan sosok di samping saya namanya Eyang. Eyang Kulon ya. Eyang Kulon. Oke, sebelumnya Eyang Kulon sendiri ini berasal dari mana ya? Kalau tinggal saya di Jakarta. Kalau tinggal, ya. Tapi asal itu dari Banten. Asal dari Dan Banten. Asli ya? Memang orang Banten. Lahir di Banten ya. Lahir di Banten. Oke. Oke, Yang, karena memang ini kopinya sudah datang, kita mungkin ngopi dulu ya, Yang. Wah, mantap. Kita boleh panggil dulu ya. Boleh. Wawan, kopinya. Ya, biar karena ini ngobdul kan atau ngopi dulu. Jadi kalau perbincangan ini nggak pakai kopi layaknya kurang menarik gitu ya. Betul. Dan obrolan kita nanti nggak ini. Betul. Nggak, tidak konsen. Tidak konsen dan tidak menarik ya. Ya, ini ada kawan ganteng kita ya kan. Oh. Ada kawan ganteng kita yang menyediakan kopi. Ini bukan properti yang ini kopi asli ya. Kopi asli. Alhamdulillah. Kang Wawan. Makasih Pak. Terima kasih ya Kang. Terima kasih. Ya, karena kopinya udah datang mungkin boleh diminum dulu ya. Boleh. Di tos dulu kita mungkin Eyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu kawan-kawan. Nikmat. Terima kasih Wawan kopinya. Mantap, ini baru kelihatan nih. Oke, mungkin kawan-kawan ngobdul sudah penasaran dengan sosok Eyang Kulon yang ada di samping kita kali ini. Karena bukan tanpa alasan kenapa kita menghadirkan Eyang Kulon gitu ya pada ngobdul episode kedua kali ini. Mungkin Eyang Kulon kita punya beberapa pertanyaan nih buat Eyang Kulon buat memberikan informasi mungkin ya kepada kawan-kawan ngobdul. Eyang Kulon sendiri nih sebenarnya apa sih latar belakangnya? Apa secara akademik atau secara apa nih? Kenapa bisa didapat gelar Eyang Kulon gitu loh? Nah, itu memang agak sedikit panjang nih ceritanya. Panjang, boleh. Panjang nih. Beberapa jam juga kita dengerin Eyang Kulon. Jadi Eyang Kulon itu memang hanya sebagai sebutan saja. Sebutan saja atau ya. Panggilan. Atau panggilan. Nah, memang biar branding lah istilahnya kan gitu. Salah satunya itu. Yang kedua, memang Eyang Kulon ini punya makna banget gitu ke saya. Salah satunya
ya bukan kita mau membesar-besarkan ya, Iya. tapi memang ada filosofi di Eyang Kulon ini. Oh, apa tuh? Boleh Eyang Kulon diceritakan tuh filosofinya tuh? Eh, Kembali lagi salah satunya memang kita merasa gitu, kenapa kita bawa-bawa Kulon, karena salah satunya memang saya lahir dan mungkin besar di sini. Cuma memang kehidupan membawa kita ke arah yang lain lah. Iya. Kita bertempat tinggal di tempat yang lain, tapi pada dasarnya setinggi-tingginya burung terbang, itu tadi kita akan kembali lagi dan balik lagi ke sangkarnya, ke awalnya. Iya, karena tadi Eyang Kulon sudah menjelaskan kalau asalnya dari Banten ya. Betul. Dan betul. Kulon itu memang identik dengan Banten. Ya. Nah, itu tadi kawan-kawan Ngopdul. Dan ini sebenarnya juga yang ingin kita bedah nih dari Eyang Kulon. Eyang Kulon sendiri ngomong-ngomong ini ya punya apa namanya konten ya di YouTube ya? Ada ya, memang kita coba bikin konten di YouTube ya, ya kerjasama ada dengan teman-teman dan tim juga gitu kan, tim-tim Eyang Kulon gitu kan, yang ya historinya mungkin itu menguak gitu kan, misteri-misteri yang belum terungkap. Oh, gitu. Jadi kalau kata orang sekarang konten horor lah ya, Eyang. Betul banget. Gitu. Jadi Eyang Kulon ini punya konten ya di channel apa, Eyang? Di channelnya, nama channelnya itu di Cipta Media Channel. Di Cipta Media ya. Oh ya, di Cipta Media. Jadi Eyang Kulon ini saat ini menjadi host atau artis lah di sana ya. Kalau artis terlalu tinggi kalinya. Tapi sebagai mungkin bukan mengisi kekosongan sih ya, tapi kita coba gitu mengembangkan sumber daya kita lah gitu kan, dengan sesuatu yang kita bisa gitu, intinya sih ke sana. Ya, sebelum kita nanti ngebahas seputar mungkin konsepnya atau ide kontennya gitu, mungkin kawan-kawan Ngopdul ini penasaran Eyang Kulon. Eyang Kulon ini kan kalau orang-orang yang memang masuk ke ranah channel yang horor gitu, mistis, pasti dia punya, kalau kata orang sini, kebisa gitu ya, atau apa istilahnya tuh, paranormal kah, atau orang pintar gitu. Eyang Kulon sendiri sebelumnya pernah punya track record itu apa gimana? Iya, salah satunya itu. Tapi kalau disebut paranormal juga ya mungkin enggak sih ya. Ya cuma hanya itu tadi, mengembangkan sumber daya aja kali, lebih halus kayak gitu. Tapi mungkin dulu pernah belajar mungkin ya? Ya, memang pernah belajar, dan memang menurut menurut silsilah gitu, keturunan memang ada nasab ke sana juga sih katanya. Gitu. Jadi belajarnya itu cepat gitu kan istilahnya. Dan alhamdulillah dikasih kelebihan sama Yang Maha Kuasa, ya itu bisa mendetek dan bisa melihat sesuatu yang orang awam tidak bisa lihat. Gitu. Jadi, itu alhamdulillah lebihnya. Jadi bisa Insya Allah bisa melihat dan bisa merasakan. Halus itu ya. Betul. Artinya itu buat pembelajaran kita bahwa ternyata betul gitu kan, di sekitar kita itu ada makhluk-makhluk yang lain yang tidak kelihatan oleh mata kasat kita. Gitu. Itu kawan-kawan Ngopdul. Jadi nggak sembarangan gitu Eyang Kulon ini bikin konten, karena beliau ternyata punya track record, punya perjalanan yang cukup panjang. Sehingga bisa bisa hal-hal yang memang berkaitan dengan dunia spiritual itu ya. Betul. Dan itu tidak main-main. Iya, itu tidak main-main. Karena berkecimpung di dunia yang tidak kelihatan itu lebih berbahaya ketimbang dengan dunia yang nyata kan. Kalau dunia yang nyata, yang real kelihatan. Kalau yang dunia tidak kelihatan, kita harus siap semuanya. Iya. Sebelum kita lanjut, Eyang, kopinya boleh diminum. Alhamdulillah, ngopi lagi. Iya, ngopi lagi dong. Apa nama itunya? Ngopdul. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang enak kopi buatan lawan ini. Iya. Masuk. Waduh, ini kayaknya mantan baristan ya? Hah? Iya. Kayaknya ini atau calon. Betul. Iya. Baik kawan-kawan Ngopdul, tadi sudah dijelaskan terkait latar belakang Eyang Kulon, narasumber kita pada sore kali ini. Nah, dan tadi kan kita sudah menyinggung seputar konten, dan Eyang Kulon punya konten tersendiri, nama kontennya Eyang Kulon. Eyang Kulon di channelnya Cipta Media.
Nah, yang Kulon, kalau untuk di kontennya sendiri apa aja muatannya? Apa perjalanan spiritual atau menguak kisah misteri atau mediumisasi atau seperti apa ya? Secara umum sih memang kita kebanyakan pengungkapan misteri-misteri yang apa istilahnya ada legenda di masyarakat setempat, atau pengungkapan tempat-tempat yang mengandung atau unsur-unsur mistis. Gitu kan, kita dimintain tolong ataupun ada dari klien kita gitu kan, atau siapa gitu kan, atau areanya di mana, kita akan telusuri gitu kan. Oh, di situ tuh ada apa saja sih yang berkaitan dengan mistisnya. Dan ini sekali lagi ya, sekalian aja kita lagi di podcast dulu ya, kita bicara istilahnya ini bukan untuk kita apa namanya membanggakan diri sih sebetulnya, tidak gitu kan, tapi selebihnya sih memang kita pengen apa sih belajar juga gitu kan, belajar dan pengen kita mengembangkan potensi-potensi di diri saya terutama lah ya gitu selebihnya. Oke, jadi banyak yang memang diangkat ya. Banyak. Salah satunya cerita mistis dan cerita horor. Berarti ada mediumisasi juga ya? Ada ya. Dan itu random. Oh, random. Jadi simpatisan aja. Kita simpatisan. Kalau ya mungkin di yang lain-lain kan ada sudah talent sendiri lah gitu. Tapi kita biasanya kalau saya ya kita random gitu kan. Jadi siapa yang mau merasakan energinya, dimasukkan gitu, bisa partisipasi. Betul. Jadi mediator ya. Jadi mediatornya lah gitu kan. Dan itu nanti akan mengungkapkan gitu di situ tuh ada apa saja atau bagaimana kan gitu kan. Wallahu alam ya itu kan. Nah, kalau sejauh ini Eyang Kulon selama proses syuting ada hal-hal yang janggal nggak ya? Kalau aura-aura di lapangan sih, karena kan kita ada ritual tertentu dulu ya. Artinya sebelum kita berangkat ke lokasi itu, terutama saya pribadi dan tim gitu kan, itu ya kita izin dulu lah gitu kan. Karena di setiap wilayah itu tentu pasti, dan saya yakini itu pasti ada ya yang mempunyai penguasa-penguasa tersendiri. Boleh nggak? Ya memang kita tidak asal ya. Artinya kita minta izin di tempat itu, boleh nggak kita ngelakuin atau kita mengadakan sesuatu lah untuk mengungkap. Kalau mereka welcome, maka kita akan datang gitu kan. Walaupun nanti di sananya itu kita juga nggak tahu bakal apa gitu. Gitu. Jadi tetap ada antisipasi ya sebelum berangkat gitu ya. Artinya sih lebih ke ini ya, lebih kita apa ya nama izin lah atau etika lah gitu kan istilahnya. Karena kita nggak sekonyong-konyong, oh walaupun ada masukan di sini enggak gitu kan. Kita coba di-tag dulu, terutama di saya gitu kan istilahnya, oh boleh nggak. Nah, tapi nanti pengungkapan realnya kita ke lapangan. Gitu, di lapangan itu ada apa, nanti seperti apa bentuknya, itu berkaitan dengan legenda atau berkaitan cerita rakyat atau seperti apa, nanti pembuktiannya itu bisa mediumisasi gitu kan istilahnya. Nanti arahnya ke sana lah. Iya. Jadi biar lebih meyakinkan juga kepada para penonton, ada proses itu. Jadi ketika Eyang Kulon bilang, oh ada sosok ini, langsung ya itu coba divisualisasikan ya, betul. mediator tadi. Betul. Ya. Nah, Eyang Kulon, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk menurut Eyang Kulon sendiri, Eyang Kulon sebelum itu Eyang Kulon syuting di mana biasanya? Kalau area random gitu juga. Random, tapi masih di wilayah Banten atau? Ya, kalau kita memang bertahap ya. Oh iya. Tapi kita masih di area Banten. Mengungkap di area-area Banten dulu lah, terutama tempat kelahiran saya dulu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan nanti mungkin kita bisa keluar. Gitu. Tergantung nanti situasi dan kondisi. Doakan saja ya kita sehat-sehat selalu. Sekarang masih area Banten lah ya. Insya Allah gitu. Oke, Eyang. Tadi kan sudah membahas terkait tentang spiritualitas ya, kemudian juga tentang konten gitu ya, Eyang. Nah, Eyang, kalau selama ini ya, selama proses Eyang konten ya di YouTube lah ya, di YouTube Cipta Media gitu khususnya, Eyang sendiri merasa ada kesulitan nggak selama proses syutingnya? Alhamdulillah, selama berjalan beberapa episode ini gitu kan, tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti lah gitu kan. Tapi ya memang kalau kendala pasti ada lah kan gitu kan. Tapi tidak ada yang berat atau seperti apa itu gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lancar-lancar aja begitu ya sejauh ini ya. Alhamdulillah ya.
Oke, tadi itu pengalaman daripada Eyang Kulon, kawan-kawan Ngobdul. Jadi memang proses syuting daripada film horor itu bukan settingan ya, Eyang? Iya, betul. Tapi itu hasil daripada proses perjalanan yang cukup Betul. panjang gitu ya. Cuman dikamerakan dan dipublikasikan. Betul. Bedanya itu aja ya, Eyang Betul. Kulon. Memang kadang-kadang ada, kalau kita sebagai praktisi kan itu banyak kadang-kadang hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib itu setelah proses syuting selesai Iya. itu masih terbawa, gitu kan. Iya, sering ya, sering kayak masih sering begitu. Bahkan ya itulah mungkin kesiapan kita yang ternyata memang kita betul gitu ya istilahnya, ada konten-konten atau proses-proses di horor seperti apa itu, kenapa tidak boleh main-main, itu ternyata begitu memang. Jadi bukan hanya tag pas waktu itu selesai, ternyata tidak. Karena tempat yang didatangi pun benar-benar angker ya. Betul. Dan itu real, langsung di lapangan gitu. Iya. Gitu. Jadi buat kawan-kawan Ngobdul nanti bisa saksikan konten-konten Eyang Kulon di channelnya Cipta Media, dan diapresiasi, di like, komen, share, dan jangan lupa juga channelnya di subscribe, kawan-kawan. Karena tadi sudah diceritakan sama Eyang Kulon kalau prosesnya memang tidak mudah. Mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi itu memang ada proses yang dilalui. Kawan-kawan Ngobdul mungkin penasaran, apalagi ya termasuk saya nih yang memang tidak bisa melihat secara langsung gitu makhluk astral ini. Kalau mungkin merasakan mungkin iya gitu ya. Kalau dari kacamata Eyang Kulon sendiri, makhluk astral tuh bentukannya apakah sama dengan kita manusia atau gimana, Eyang? Nah, itulah di sini ya, kalau kita salah satu kelebihan dan kita bisa bisa tahu bahwa Allah itu sangat besar. Karena ini kalau ya ini yang saya lihat ya. Kedengaran nggak? Ini yang saya lihat ya. Jadi makhluk-makhluk astral itu yang walaupun dia itu bisa berubah-ubah gitu kan, tapi pada dasarnya memang tidak sama dan tidak serupa. Dari sekian banyak, iya. Tapi mungkin bisa, serupa bisa menyerupai manusia. Bisa. Tapi bentuk aslinya itu memang kalau kita angan-angan gitu kan istilahnya. Kita suatu contoh, kita melihat sesuatu nih. Taruh yang sifat fisiknya itu seperti apa, mohon maaf ya gitu kan, dari golongan jin gitu kan. Itu dari mereka kan ada sama, ada komunitasnya gitu kan. Tapi itu berbeda dengan makhluk yang nyata gitu kan. Bahkan di mereka sendiri itu berbeda-beda. Di golongan mereka sendiri tidak sama orang atau tidak. Gitu kan. Jadi kita gitu ngeliatnya ini beda. Dan mereka pun secara komunitas mirip dengan kita sama ya. Iya, sama, ada komunitasnya. Ada apa, kerajaan, ada pemimpinnya. Ada yang mimpin gitu kan, ada yang dipimpin gitu, ada. Dan setiap tempat itu selalu ada yang memimpinnya. Ada. Sama kayak ya mungkin bentuk visualisasi yang nyatanya di dunia ya mungkin kita gitu. Ya artinya makhluk-makhluk astral pun ya karena mereka memang sudah dijamin sama Allah dikasih panjang umur lagi kan istilahnya, abadi, bunga abadi sih istilahnya, dijedakan lah gitu kan istilahnya. Jadi mereka bisa berkembang biak sama seperti kita, kalau kita kan ada akhirnya kan. Kalau mereka nanti kan. Gitu istilahnya gitu. Tapi memang kalau kembali lagi dari rupa, mereka bisa menyerupai siapa saja. Karena mereka halus kan gitu kan. Tapi kalau bentuk aslinya itu memang sama kayak seperti kita. Artinya tidak ada yang sama. Mungkin identik, mirip-mirip sedikit, iya gitu kan. Tapi tidak ada yang sama. Itulah makanya saya sambil belajar di sini, ya itu tadi kita bisa mengetahui dengan real. Salah satu bukti kebesaran Allah itu mungkin di situ. Menciptakan makhluk sedemikian banyaknya dari bangsa golongan jin dan manusia itu ternyata tidak sama. Tidak ada yang sama. Mohon cetakannya, wallahualam. Ini cerita menarik, kawan-kawan Ngobdul. Kita ternyata kita baru tahu ternyata di bahkan golongan jin sekalipun itu memang berbeda-beda gitu ya, dari sosoknya gitu. Dan memang secara komunitas hampir sama ya dengan kita ya. Ya bersama. Pasar dan lain-lain. Bersama.
Mungkin terakhir ya yang Pulan. Boleh dong ceritakan salah satu pengalaman mistisnya selama ini gitu, yang yang Pulan tuh seumur hidup tuh nggak bisa lupain gitu. Boleh diceritain ke kawan-kawan Ngopdul. Jadi gini, ada salah satu pengalaman yang itu sangat berkesan sampai saat ini. Artinya kita itu memang bisa interaksi dengan mereka dan melekat gitu kan istilahnya. Itu di apa namanya, di salah satu peristiwa waktu itu saya dimintakan tolong sama rekan gitu kan untuk apa namanya, mencari sosok anaknya gitu yang hilang, yang sudah puluhan tahun. Oh, Gitu. Ini sangat berkesan nih. Nah, baru kali ini saya ceritain ya, nggak apa-apa. ini true history ya? Iya, true story, betul. Sampai akhirnya itu udah puluhan tahun. Saya coba apa namanya, bahasa saya sih itu bersyariat ya, gitu kan, secara kemampuan gitu kan, sampai akhirnya ya kalau kata orang-orang apa, orang-orang praktisi atau orang-orang gaib itu bilangnya anak ini dibawa sama makhluk lain gitu. Tapi memang anehnya, bukan anehnya ya, realnya saya coba telusuri, itu ada timnya kan, ya istilahnya ada rekan-rekan yang mengiringi gitu kan, kita telusuri di mana adanya. Nah, kita buktikan secara real, ternyata yang melihat betul, tapi selisihnya itu 10 menit. Kita datang, mereka sudah pergi. Kita datang, mereka sudah pergi. Jadi mungkin masih ditutup lah. Saya nggak tahu bahasa halusnya apa ya gitu kan, masih ditutup, tapi di alam mereka gitu, dibawa oleh mereka. Oh, benar berarti. Betul. Bahkan saya minta itu. Dan ya mohon maaf, bukan ini lagi mengarang ya, ini cerita saya, dan memang ini yang dialami oleh saya. Ada saksi mata. Iya, sampai saya itu untuk meminta si anak tersebut, saya harus fight dengan mereka. Gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah. Saya bisa ngambil beliau, tapi tidak langsung, tapi mereka berjanji akan mengantarkan, dan betul. 1-2 hari kemudian anak tersebut diantarkan oleh makhluk Allah gitu kan, tapi orang tuanya sendiri pun tidak tahu siapa. Mungkin entah itu kan saking gembiranya atau seperti apa gitu, kita nggak apa. Dan itu pengalaman mistis gitu kan yang sangat berkesan oleh saya gitu. Iya. Masya Allah itu. Karena lama hilangnya ya. Lama Ya. Dan itu ya mungkin Allah sudah tunjukkan ke saya ya, padahal itu teman dekat. Itu kenapa sampai disembunyikan gitu, Yang? Kalau bahasa gaibnya sih, mungkin kalau saya berinteraksi dengan makhluk yang bawa, itu memang bahasanya itu mereka kasihan dengan anak ini. Kenapa kasihan? Ya karena salah satunya dia kabur dari rumah. Historinya itu memang si anak ini gitu kan istilahnya. Jadi dia punya kesalahan yang namanya, mungkin orang tuanya lagi kesal gitu kan istilahnya, punya kesalahan. Orang tuanya terlalu marah, terlalu emosi, sampai mungkin sakit hati, kabur. Kaburnya itu saat maghrib kayak gini. Gitu. Tapi itu bisa disembunyikan oleh mereka gitu. Jadi kalau si anak itu berjalan apa biasanya, tapi tidak kelihatan oleh kita gitu. Makanya ada cerita orang tua dulu tuh istilahnya sandekala ya. Betul. Jadi kalau anak kecil tuh nggak boleh keluar. Betul. Maghrib gitu. Betul. Mungkin itu salah satu contoh kasusnya ya. Betul. Mungkin seperti itu. Dan itu hilang lama ya? Itu hilang lama. Pernah dilaporin juga ke polisi? Pernah. Bahkan ya saya apa ya, karena awalnya itu kasihan ke orang tuanya. Kasihannya kenapa? Karena teman kan gitu kan. Saya awalnya tidak ikut campur, tapi beliau apa namanya konsul dengan saya waktu itu. Konsulnya itu izin karena teman saya mau mencari anak saya ke sini, ada beberapa areanya itu cukup lumayan jauh. Gitu ya, namanya orang tua, sebagaimanapun dia marahnya sama anak pasti akan dia kehilangan. Maka akan diupayakan bagaimanapun caranya. Cewek waktu itu. Cewek. Wah, itu salah satu cerita yang cukup menginspirasi juga sih, Yang Pulan. Dan itu saya berkesan sampai saat ini, berkesan banget. Ya artinya gini. Karena bisa mempertemukan. Betul. Salah satunya itu. Orang tua ya, betul. Yang sudah lama. Dan membuktikan omongan orang-orang tua dulu, katanya kan bener, kalau orang hilang itu gini-gini. Ternyata yang di kampung, kalau ke kampung kita dulu ya, kalau orang hilang itu sampai kita cariin, dipukul-pukulin itu kan. Iya. Nggak kelihatan, pas ditanya, saya nggak kemana-mana, katanya kan. Ya ternyata begitu. Dianya tidak kemana-mana, dia berjalan dengan bisnis, tapi ada tirai yang menghalang-halangi.
gitu kan istilahnya. Jadi tidak kelihatan oleh mata dohir kita gitu. Dan Gitu. ketika ketemu masih sehat ya? Masih sehat. Dan ada satu yang bukan yang saya berpikir itu ya gini, takjub lah, kagum lah ya. Ah, Jadi begitu kita telusuri dengan kemampuan saya gitu, saya telusuri gitu kan, itu ada petunjuk. Jadi nggak tahu gitu kan, saya tuh bisa mencium baunya gitu kan, bau si anak ini nih, gitu kan. Sampai saya telusuri terus gitu. Oh, di sini ini tadinya gitu kan, istilah berhenti. Suatu contoh berhenti di kedai makan gitu kan. Nah, atau tempat minum gitu. Nah, saya tanyain tuh, atau waktu itu kan saya diiringi oleh beberapa teman itu coba tolong tanyain betul apa enggak. Ditanyakan itu ternyata betul. Si anak ini. Jadi ada yang tidak sadar, kalau tidak sadar dan tidak tahu itu mereka nampak. Jadi ditanyakan, ini ada nggak Bu ngelihatnya anak kecil ini sekian umur sekian? Oh iya tadi ada Pak barusan lah gitu. Gitu, dan itu real gitu kan. Begitu saya tanyakan ternyata iya ada katanya, barusan 10 menit yang lalu kita ambil. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, mungkin doa orang tuanya gitu kan istilahnya, sampai akhirnya dikembalikan kembali. Tapi ya itu kita fight dulu. Iya, kawan-kawan ngobrol itu cerita yang sangat-sangat menarik ya, dimana Eyang Kulon ternyata punya pengalaman yang cukup menarik bagaimana menyatukan anak yang sudah bertahun-tahun hilang, dan konon tadi kata Eyang Kulon dia itu disembunyikan gitu oleh makhluk astral gitu ya. Betul. Makanya itu juga pesan ya yang anak-anak kalau maghrib tuh ya jangan keluar. Iya, jangan. Ya khawatir sandekala. Iya, sandekala itu. Kan orang-orang sekarang, anak-anak sekarang kan nggak percaya dengan hal mungkin sedikit ya gitu kan. Wah, dengan begitu. Tapi real. Awas gitu. Ternyata orang-orang tua dulu itu lebih mawas diri lah. Iya. Oke, itu kawan-kawan ngobrol sepucuk cerita ya dari Eyang Kulon tentang bagaimana latar belakangnya, kemudian sekarang punya konten di channel Cipta Media gitu ya. Dan juga bagaimana kisah mistisnya atau kisah yang berkesan selama beliau menjadi praktisi gitu, praktisi supranatural ya. Oke, itu mungkin cerita ngobrol kita atau perbincangan ngobrol kita kali ini. Eyang Kulon boleh diminum lagi ya? Boleh. Tutup. Alhamdulillah. Ya, kawan-kawan ngobrol, terima kasih atas atensinya pada sore kali ini. Dan Eyang Kulon terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di podcast Ngobrol kali ini. Mudah-mudahan ke depan bisa balik lagi dan juga mungkin nanti ada cerita-cerita yang lain. Insya Allah. Dan juga mudah-mudahan kontennya bisa semakin besar dan semakin banyak bermanfaat ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, kawan-kawan Ngobrol, sampai ketemu lagi di podcast Ngopi Dulu selanjutnya dengan saya Ilalang, dan terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.